Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iko di EduTalk. Baka-baka ya, berakal sehat dan bertindak hebat ya. Jadi acara kita ini Bu, namanya EduTalk. Nah, EduTalk itu kan pasti sudah jelas. Ngobrol-ngobrolnya ya tentang pendidikan, ya kan? Tentang pendidikan dan pokoknya semua hal yang terkait dengan edukasi. Ada baka-baka di bawahnya nih. EduTalk, baka-baka berakal sehat dan bertindak hebat. Jadi kita harapkan Ibu setelah bincang-bincang ini, jadi ini tempat bincang-bincang orang yang berakal sehat. Bagi yang menyimak, nanti dari obrolan kita mungkin bisa diimplementasikan nilai-nilainya di kegiatan mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka. Baik yang bergerak di dunia pendidikan ataupun yang di luar dunia pendidikan. Tapi pada dasarnya menurut saya Bu ya, semua hal pasti akan terkait dengan pendidikan. Iya kan? Ada orang bilang saya bukan pengajar, saya ekonom. Misalkan ya kan? Saya arsitek, saya apa? Iya, semua melalui proses pendidikan. Iya. Ya benar kan? Itu, profesi apapun itu. Profesi apapun melalui pendidikan pastinya ya. Baik. Oke pemirsa EduTalk, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, dan saya sering ingatkan di setiap segmen-segmen EduTalk, ya kan, selalu mengundang bintang tamu yang bukan sembarangan orang, iya kan, bukan sembarangan orang. Kenapa? Karena yang kita ngobrolkan juga ini bukan hal yang sembarangan, jadi harus saya undang orang yang bukan sembarangan juga. Beliau orang yang luar biasa. Beliau ini sebagai narasumber, sering dipanggil sebagai narasumber, pemateri, ya kan, di kegiatan workshop, bimtek dan lain sebagainya. Dan kebetulan beliau saya culik lagi bawa materi atau menjadi narasumber di salah satu kegiatan workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Selatan. Saya intip, kayaknya itu asik, saya jadikan bintang tamu itu. Saya mau kuras isi kepalanya, harus saya culik. Saya bilang sama panitia, mohon maaf saya culik dulu. Baik Bu. Nah jadi sebelum kita mulai obrolan kita, alangkah baiknya kita kenal dulu ya. Ya, narasumber kita hari ini, bintang tamu kita. Mungkin langsung aja Bu, dikenalkan diri. Oke, terima kasih EduTalk ya. Perkenalkan, saya Marsina. Saya tugas di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Setiap harinya tugasnya seperti juga teman-teman guru yang lain, saya mengajar. Selain itu juga membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Kalau tadi dibilang orang yang luar biasa, biasa-biasa aja tuh Dek. Luar biasa lah. Ya. Luar biasa pokoknya. Gitu. Jadi hari ini ketemu sama adik ini dari EduTalk ini, katanya nyulik gitu. Mau memberi informasi tentang apa yang penting atau apa tentang pokoknya bincang-bincang di dunia pendidikan. Katanya sih begitu. Jadi kita mulai saja. Kita mulai saja. Benar kan? Ibunya udah nggak sabar tuh, ingin berbagi sama kita. Kita mulai saja katanya. Oke, kita mulai. Oke Bu. Ini kita kan terkait dengan pendidikan. Kita bahas terkait dengan hal yang menyangkut pendidikan. Karena bagi saya juga pendidikan itu memang hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kita ya, baik pribadi, sosial, masyarakat, bahkan bernegara. Ya kan negara juga tanpa adanya unsur pendidikan yang kuat, yang baik, pasti hancur. Ya kan pasti hancur karena tempat lahirnya generasi dari negara yang melalui pendidikan itu. Baik Bu, Ibu kan, mohon maaf. Ibu itu berprofesi sebagai guru itu kurang lebih berapa tahun sudah Bu? Ya, saya sebagai guru ini sejak tahun 93, belum lahir kali ya. 93 itu saya kayaknya masih umur 34 tahun. Belum, pokoknya berarti senior sekali Bu. Sudah banyak ilmunya. 93 itu sudah berapa tahun kira-kira? Lebih 20 tahun Bu ya? Lebih, ada ya 30 tahun. 30 tahun malah 2023. Oh iya 30 tahun pas. 30 tahun. Pas benar. Iya. Itu waktu yang sangat panjang ya kan untuk meraih sebuah pengalaman yang hebat. Nah, sekarang begini Bu.
selama 30 tahun itu ibu menjadi seorang guru, ya kan? 30 tahun menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik loh. Ya. Apa sih arti sebuah pendidikan menurut ibu? Iya. Iya. Pertanyaannya sulit-sulit ya kayaknya. Enggak, Bu. Enggak. Menurut ibu? Ya, menurut saya itu pendidikan itu adalah sebuah pengajaran di dalamnya yang mana itu termuat kegiatan-kegiatan untuk bagaimana membentuk anak kita, tidak hanya dari segi akademisnya saja, tetapi juga afektifnya atau sikapnya. Iya, benar. Itu yang lebih utama. Dan yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilannya. Jadi pendidikan ini adalah sesuatu satu kesatuan yang utuh yang kemudian ini diarahkan untuk mengolah anak didik kita atau murid-murid kita sehingga tujuan pendidikan sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya, yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu dapat terwujud. Gitu. Berarti pada dasarnya konsep pendidikan itu adalah proses untuk meraih sebuah kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya kan? Iya, itu senada dengan pakar pendidikan KHD ya, seperti itu. Sangat bermakna kalimat ini dan mengandung makna yang sangat tinggi. Benar. Gitu. Karena memang jarang ada orang yang jauh dari pendidikan itu hidupnya mau bahagia, ya kan, mau bahagia atau mau selamat. Bahagianya mungkin bisa, tapi didapatkan dari orang lain. Tapi keselamatan itu, dia tidak punya tameng ya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu konsep pendidikan. Baik, terus ada sesuatu, ya kan, ada sesuatu yang sangat melekat erat dengan pendidikan, yaitu profesi guru. Menurut ibu yang sudah 30 tahun ya, menjejali menggeluti perguruan bukan silat Bu ya, perguruan dunia pendidikan ya kan. Nah, apa sih arti guru bagi ibu? Wow, ini kalau dicerita itu mungkin tidak pulang-pulang kita. Iya, jangan pulang pemirsa ya. Saya juga tidak mau pulang. Gitu. Jadi menurut saya guru itu adalah sesuatu profesi yang sangat mulia. Guru itu digugu kemudian ditiru. Digugu itu dari segi apanya? Digugu itu dari segi kalimatnya. Jadi berhati-hati sebenarnya. Ini teorinya secara teoritis. Menjadi guru itu berhati-hati karena kalimat-kalimatnya itu kalimat yang boleh dikata bertuah gitu. Sekali yang dia ucapkan itu harus bermakna gitu. Idealnya seperti itu. Kalimatnya bagus, membawa kebermanfaatan, kemudian ruhnya harus perilakunya bisa ditiru. Iya benar. Jadi sikap-sikapnya ditiru, kebiasaannya ditiru, habitnya itu ditiru gitu. Idealnya seorang guru begitu. Kemudian guru juga akan membawa zona dari from the darkness to the lightness. From the darkness to the brightness. Artinya guru itu harus mampu membawa itu anak-anak yang dulunya belum mengerti, belum bisa atau dalam situasi yang remang-remang abu-abu, maka itu dikuatkan oleh tugas guru itu diluruskan supaya apa? Supaya bertumbuh, berkembang kodrat-kodrat alamnya. Bukan mau mengubah kodrat, tetapi guru itu menguatkan, meluruskan kodrat alam yang sudah terbentuk gitu. Jadi tinggal dikuatkan, dipoles-poles sedikit, seperti itu, diarahkan ke arah yang baik. Bukan mau mengubah istilahnya biji jagung menjadi padi, tidak. Tetap dia jagung, tetapi jagung yang bernas, jagung yang bermutu tinggi, jagung yang berkualitas tinggi. Oleh polesan tangan guru yang tadi itu, yang harus bisa digugu dan harus ditiru gitu. Menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu yang ke depan bakal menjadi sebuah manfaat. Iya kan? Kualitasnya yang bagus, kualitas manfaatan. Ya, misalkan tadi dianalogikan seperti jagung tadi ya, kita tanam jagung. Ya, kita berharap bukan mau menjadi padi ketika tumbuh, tetap menjadi jagung, tapi jagung itu berkualitas. Yang punya kualitas tinggi. Punya kualitas otomatis bermanfaat. Ya kan, sehat dan lain sebagainya itu. Jadi memang guru itu
merupakan pekerjaan atau profesi yang tidak mudah. Tidak mudah. Karena memang apa ya? Kita ini bekerja atau berbuat itu yang kita hadapi itu bukan benda mati. Betul. Barang hidup ini. Oleh karena itu ketika kita hadir di tengah anak-anak itu pantang mengajar kalau tidak belajar. Jadi harus selalu siap, harus selalu mengupdate diri, pemahaman-pemahaman baru, konsep-konsep baru itu harus senantiasa dimiliki oleh guru supaya bisa membersamai anak-anak itu dengan enak gitu. Dengan sesuai dengan tuntutan zamannya. Benar. Karena memang ada dua hal yang guru itu wajib dilaksanakan oleh guru itu ya. Karena di dalam dunia pendidikan itu ya, atau dalam dunia profesi guru ada dua hal ya. Transfer of value, transfer of knowledge ya kan. Mentransfer nilai-nilai kepada anak. Terus yang kedua mentransfer ilmu ya kan, pengetahuan. Dan itu tidak gampang. Ya, kenapa? Karena mungkin gurunya harus punya kompetensi dulu ya. Sebenarnya kalau kalimat untuk mentransfer ilmu itu sekarang sudah bergeser ya maknanya, bukan mentransfer ilmu. Guru sekarang bertugas memfasilitasi saja, gitu. Memfasilitasi, menggiring anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu. Kalau mau mentransfer itu sepertinya terlalu tinggi posisi itu. Jadi membersamai anak-anak, memfasilitasi apa loh yang dibutuhkan anak-anakku ini gitu. Oh ya, misalnya anak-anaknya butuh belajar dengan santai, maka guru harus menciptakan suasana itu, suasana yang menyenangkan di kelas. Bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak yang punya kebutuhan audio, visual, kemudian kinestetik. Nah, itulah yang guru-guru harus siap sedia untuk mencipta sedemikian rupa di kelasnya supaya ini terpenuhi semua. Jadi tugasnya sebagai fasilitator. Gitu, fasilitator ya. Tidak harus mentransfer utuh-utuh begini, mentransfer utuh knowledge-nya itu tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu adalah sudah memiliki mereka sebenarnya kodrat-kodrat itu. Tinggal gurulah yang kemudian menyambut itu dan memberi ruang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Kiranya seperti itu. Mungkin ya, karena perubahan zaman ya. Karena memang dua hal tadi itu termaktub di dalam ini sih buku-buku filosofi pendidikan, filsafat pendidikan ya kan. Hanya mungkin bukunya kurang update ya. Ya, tapi tetap guru itu pada dasarnya tidak melulu menyampaikan sesuatu, tapi mendampingi, memfasilitasi, mengadvokasi. Jadi kita biarkan juga nih anak-anak. Anak, silakan Anda berbuat, silakan kalian berbuat sekreatif mungkin ya, seinovatif mungkin, tapi ingat saya awasi loh. Jangan sampai salah berbuat, ya kan. Jadi tugas guru ya, apalagi dengan kemajuan zaman Bu ya. Teknologi informasi yang semakin maju, digitalisasi, bahkan segala hal terdigitalisasi. Itu kadang-kadang kalau kita tidak dampingi dengan filter yang baik, bisa rusak juga ya. Betul. Jadi disitulah juga ada peran guru untuk menyampaikan itu, bahwa sekarang itu dunia kita seperti ini, maka informasi-informasi itu harus disampaikan ke anak-anak supaya lebih bijak dalam menggunakan media, lebih berhati-hati, dan guru pun sebenarnya itu bisa menyibukkan mereka dengan tugas-tugas gitu. Kalian boleh masuk di link ini, tapi tolong carikan bu guru yang ini. Tugasnya seperti itu. Nanti besok ibu guru tadi. Jadi ada sebuah kontrol gitu dari gurunya. Itu kalau pengalaman di New Zealand dulu waktu kami pernah jadi duta guru dari Kabupaten Konawe Selatan, diberangkatkan 26 orang ke New Zealand. Itu di sana itu entah sistemnya itu luar biasa bagus. Jadi ada operator itu yang betul-betul bisa mengawasi situs-situs yang kurang tepat di anak-anak itu, mereka bisa filter gitu. Nah, itu barangkali juga nanti ke depan di Kabupaten Konsel ini mungkin bisa dipikirkan seperti itu. Jadi di dunia pendidikan
memanggillah orang-orang IT yang hebat-hebat itu gimana caranya supaya murid-murid yang ada di Konsel ini terfilter dari situs-situs atau dari konten-konten yang enggak sesuai dengan umurnya anak-anak itu gitu. Jadi itu mungkin nanti ke depan bisa direncanakan, kemudian di planning, dilakukan para ahli IT yang ada di Konsel kira-kira bisa enggak gitu memfilter itu tadi materi yang enggak cocok dengan usia anak-anak. Jadi ini PR bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Diknas ya. Dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nanti mungkin ke depan bisa kita programkan atau bisa kita buat filterisasi terkait dengan hal-hal yang tadi ya kan. Biar anak-anak juga nanti tidak kebablasan. Ya kan? Ya. Sekarang itu serba terbuka. Serba terbuka. Jangan tapi ingat terbuka. Iya. Terbuka itu buka ya. Serba transparan. Transparan yang jauh bisa didekatkan gitu. Terus yang dekat dijauhkan. Iya. Artinya hubungan komunikasi yang baik-baik bisa dilaksanakan. Sekarang pada nafsi-nafsi main HP sendiri walaupun dekat gini jarang mau cerita gitu. Yang seperti itu antara lain salah satu efek atau dampaknya dampak dari IT ini IT. Ya. Ada dampak negatifnya juga. Ya, betul. Selalu berdampingan dampak negatif dan dampak positifnya. Karena memang pada dasarnya itu sepemahaman saya Bu, teknologi itu hanya sebagai instrumen, ya kan? Dia tidak akan mampu menghilangkan hakikat. Betul. Iya kan? Cakep tuh kalimat. Tapi instrumen dan tidak menghilangkan hakikat. Tidak mampu menghilangkan hakikat. Tapi kebanyakan di zaman sekarang justru itu yang diutamakan. Itu yang diutamakan. Secanggih apapun, misalnya robot, Google, secanggih apapun itu tidak akan mampu menggantikan posisi seorang guru di kelas. Benar sekali. Iya, mungkin hari ini kita mau tanya rumus menentukan luas segitiga. Sekali klik di Google muncul. Bagaimana itu struktur teks narasi, klik muncul. Tapi ketika anak-anak itu tidak memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, terjadi di kelas, misalnya anak membuli temannya, anak mengganggu temannya, Google nggak bisa negur. Dan itulah peran guru, guru yang sangat penting. Jadi dia itu harus mampu mencipta bagaimana kompetensi sosial dan emosional di kelas itu bisa ditanamkan dalam setiap pembelajarannya gitu. Karena itu penting. Itu tidak dimiliki oleh si Google teknologi. Maaf. Ya sama halnya seperti begini ya Bu. Teknologi itu mampu memberikan kita informasi menjadi sebuah pengetahuan. Tapi teknologi tidak bisa mengajarkan kita karakter. Tepat. Iya kan? Cakep. Tidak bisa mengajarkan kita karakter. Siapa yang mampu mengajarkan atau membentuk karakter kita? Ya manusia. Ya manusia. Guru. Dan satu lagi nih Bu sebenarnya. Terkait dengan pendidikan, pada dasarnya itu seperti ini Bu ya. Akhir-akhir ini kayaknya semuanya itu dilimpahkan sama guru. Padahal ada fungsi besar di luar sekolah, siapa? Orang tua Bu ya. Iya, betul. Tapi ini kadang-kadang juga ya ini pesan juga ya kan, di orang tua. Ya. Di kondisi-kondisi tertentu memang ada seperti itu. Seakan-akan apa yang dilakukan anak yang buruk itu dilemparkannya ke sekolah, gurunya yang salah, gurunya yang tidak mampu mendidik. Tetapi kalau kita pahami dari 24 jam sehari, itu kami di sekolah kan hanya 7 jam saja ya, mulai jam atau 5 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. 6 jam di sekolah itu bersama dengan guru. Kemudian selebihnya lagi 18 jam itu anak-anak berada di luar dan bersama orang tuanya. Semestinya itu tidak ada lagi kalimat bahwa ini anakku begini ini karena gurunya begini misalnya, itu semestinya tidak ada lagi. Jadi para orang tua masyarakat yang memiliki persepsi yang bagus itu tidak pernah menyalahkan guru dan tidak pernah menyalahkan sekolah. Justru dia harus bergandeng tangan mendukung anak saya titipkan, tetapi di rumah kembali itu menjadi tanggung jawab saya. Karena waktu saya lebih banyak bersama anak saya dibanding guru-gurunya. Benar sekali, benar. Idealnya seperti itu. Dan memang ini juga melalui acara EduTalk ini mungkin para orang tua juga ya, para wali-wali murid ya kan, atau yang punya anak sekolah, mungkin di sini bisa juga kita memahami
pentingnya kolaborasi antara sekolah dan lingkungan luar sekolah, ya kan? Karena kita mau membentuk anak ini tidak cukup hanya satu orang atau Tidak cukup, iya. Ketika kami misalnya di SMP 1 itu menerapkan peraturan bahwa jam 7 anak harus masuk ke dalam sekolah semua. Jam 7 lewat 1 menit itu harus pulang. Nah, itu kalau tidak kita pahami bersama, orang tua ada yang mungkin jengkel, protes. Kenapa ini sekolah kok enggak ada toleransinya? Ini anak saya sudah berniat baik, sudah berangkat dari rumah ke sekolah. Masa lewat 1 menit saja kok enggak bisa itu? Padahal tanpa sadar, yang kita sasar itu adalah pembentukan nilai disiplin di anaknya. Ketika anaknya berhasil, pastilah orang tua yang bahagia. Kalau berhasil, anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Tiba kepala batu, sekolah di mana? Oh gitu, siapa gurunya? Iya kan begitu. Jadi kita membuat aturan-aturan sebenarnya yang kita sasar adalah supaya terbentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, yang tadi kemudian memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti itu. Jadi kalau ada peraturan yang kayaknya tidak connect dengan orang tua, itu mungkin yang perlu diedukasi adalah masyarakat dan orang tua itu sendiri. Kalau kami di SMP 1 itu sudah membuat tata tertib bahwa jam 7 lewat 1 pintu ditutup dan anak-anak pulang gitu. Dan itu pun tidak serta-merta, itu tata tertib sudah kita kopikan, kita fotokopikan berupa sosialisasi itu dibagikan ke anak-anak, diharapkan orang tuanya mau membaca itu. Ternyata seperti ini. Harusnya tidak semua sih ya. Masih ada yang kadang-kadang komplain, kenapa sih ini sekolah kok tidak toleran. Masa anaknya sudah diantar dari rumah ke sekolah terlambat, masih juga tidak diterima. Padahal kita menaruh atau menyimpan nilai yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah disiplin. Iya, benar. Kalau orang tua itu membaca betul tata tertib itu, tentunya sudah bisa membangunkan anaknya lebih pagi, mengantarkannya lagi dengan cepat ya, mungkin sesegera mungkin berangkat ke sekolah, dan tidak ada itu kata terlambat sebenarnya. Kalau betul-betul konsisten. Konsisten dan berkomitmen tinggi bahwa anak saya harus menjadi anak yang disiplin gitu. Pentingnya menghargai waktu. Pentingnya menghargai waktu. Karena kadang-kadang juga Bu, ini pengalaman juga banyak saya dengar dari orang cerita, saya lihat itu banyak orang tua yang hanya pengen anaknya pintar melalui sekolah, tapi padahal jauh lebih menurut saya jauh lebih bagus itu kalau anak itu akan terbentuk karakternya. Kayak saya pernah bilang begini, orang pintar itu banyak, tapi mau cari orang baik susah. Betul. Jadi pintar belum tentu baik. Dan baik itu saya bisa jamin dia pintar. Pintar secara emosionalnya pintar. Spiritualnya juga. Diharapkan itu yang seimbang ya tadi. Akademisnya ada balancing, ada the balancing of the head and hand. Itu ada keselarasan antara akademis, kemudian emosionalnya dan juga keterampilan. Itu yang disasar dalam dunia pendidikan itu. Ada keselarasan gitu. Nah, ini kalau sudah ini tiga-tiganya ini berjalan selaras dan kemudian imbang, itu anak-anak kita pastilah dia akan menjadi pemimpin yang bagus di depannya. Makna pemimpin itu bukan jadi ketua DPR atau enggak mesti itu. Enggak mesti itu. Kalaupun dia di masyarakat, kalaupun dia di rumah, dia mampu memimpin dirinya dengan baik. Mampu memimpin diri itu juga mampu dia untuk menghargai diri orang lain. Itu namanya pemimpin. Nah, awalnya dari situ dulu. Kalau sudah pribadi, dari pribadi ke pribadi itu tercipta dan mampu menjadi pemimpin yang baik, nanti kalau misalnya ada kepercayaan, dia ditunjuk jadi RT, jadi desa, jadi Pak Lurah, jadi apa, insya Allah juga akan terbawa. Tiga nilai yang tadi, yang balancing tadi, the heart, head and hand, itu akan selalu terbawa-bawa sepanjang hayatnya, seperti itu. Jadi pemirsa, betul apa saya bilang kah? Bintang tamu saya ini bukan orang sembarangan, ya kan? Sebenarnya bukan ini, justru yang tidak Bu. Saya banyak mencatat poin-poin ini. Nanti saya akan buatkan reel atau yang short jalan-jalan. yang jalan-jalan, ya kan?
Nah memang jadi problematika dalam dunia pendidikan itu memang selalu ada, ya kan, karena berbicara pendidikan, berbicara struktur, ya berbicara sistem pasti berbicara konsep. Ya. Tidak semua orang mau terima ya, terkait konsep-konsep itu. Tapi dengan adanya hakikat pada pendidikan itu sebenarnya orang nggak bisa lupakan, ya kan? Banyaklah hal yang mesti kita pahami terkait itu. Ya. Ini Bu, the last and make it value. Oke. Bu, Ya. coba kami nih ya, dan mungkin para pemirsa minta satu statement atau satu testimoni, pesan atau apapun itu terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia secara umum, terkhusus untuk Kabupaten Konawe Selatan. Ya kan, jadi mungkin para siswa nonton video kita, para guru ataupun orang tua para guru ataupun orang yang mungkin tidak berada pada lingkaran dunia pendidikan bisa nonton dan mendapatkan poin. Ya. Yang pertama, kita sebagai sebagai aktor dalam dunia pendidikan tuh satu harus menanamkan dulu tadi itu pembelajaran sosial dan emosional. Belajar. Kalau ini sudah balancing, sudah selaras, insya Allah nantinya anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan, yang memiliki kebahagiaan dan keselarasan setinggi-tingginya. Kemudian kita juga harus harus selantiasa kasmaran dengan ilmu pengetahuan. Kasmaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita cinta, itu kasmaran kan jatuh cinta banget gitu ya. Kasmaran tuh lebih jadi jatuh cintanya banget gitu. Jadi kalau kita sudah kasmaran sama ilmu pengetahuan, kita senantiasa terpacu untuk senantiasa mengupdate diri, senang belajar, senang ketemu orang-orang pintar. Saya senang loh ketemu sama orang-orang pintar kayak kita gitu. Wah, Bu. Aduh. Jadi senang ketemu orang-orang pintar kayak gini. Jadi ini karena saya sering dapat bintang tamu yang pintar-pintar, jadi saya ikut pintar juga ini. Jadi ketularan ya. Ketularan. Jadi kasmaran dengan ilmu pengetahuan untuk apa? Kalau untuk guru itu meningkatkan kompetensi dirinya. Tujuannya kemana? Yang disasar adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di murid. Intinya adalah pembelajaran itu atau pendidikan itu selalu berusaha untuk berpihak pada murid. Berpihak gitu. pada murid. Baik. Terlalu panjang ya? Bukan masalah panjangnya, Bu. Mau panjang mau sedikit, kalau berisi mantap. Oh gitu. Intinya itu isinya. Gitu, Jadi okay. pemirsa, itulah tadi bincang-bincang pendidikan atau Edu Talk saya bersama Ibu Marsina. Ini beliau sangat luar biasa. Saya banyak mencatat hal yang sangat penting ya. Nanti kita akan buatkan short atau reel di sosial media Bindara Studio, kan, dari quotes teman-teman bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Ya, jadi saksikan terus channel Bindara Studio, ya, Edu Talk Baka-Baka. Ya. Nanti insya Allah akan muncul lagi dan nanti kita akan nonton bagaimana pembahasan terkait pendidikan, ya kan, dari berbagai macam pemerhati pendidikan, tokoh pendidikan, guru dan lain sebagainya. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan men-talk show guru besar mungkin, ya dosen yang pendidikan perguruan tinggi ya, yang ada di perguruan tinggi ya. Dan pemirsa ya, dukung terus channel kami, dukung terus program kami dengan cara like, komen, Subbreaker, ya, like, komen dan Subbreaker. Dan saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Marsina telah membagikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Terima kasih Edu Talk, jaya selalu. Amin, jaya selalu, amin, amin. Baik, sampai jumpa pemirsa. Ciao, ciao. Ciao, ciao.